Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja, sehat dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan hari ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi mengenai Islam dan identitas diri yang ilmunya kita sebut dengan psikologi. Video ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Islam dalam disiplin ilmu yang diampu oleh Dr. Heni Nuraini, MA. Kelompok 7 terdiri atas saya, Musnika Muharani Albantani, Farah Salsabila Nuranti, dan Ahmad Fauzan Muzaki. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Definisi identitas diri atau psikologi. Banyak di universitas-universitas baik swasta maupun negeri sudah mengangkat psikologi sebagai salah satu jurusan yang dapat dipelajari secara mendalam oleh banyak mahasiswa. Kenapa? Karena masalah tentang kejiwaan ini menjadi salah satu topik yang sangat harus dibahas mengenai manusia dan kehidupan yang harus dijalaninya. Identitas sendiri yaitu jati diri seseorang individu di mana antar satu individu dengan individu lainnya. Karena dengan jati diri, dia dapat bertahan hidup dan dapat memaknai hubungan dia dengan orang lain. Menurut Ensiklopedia Nasional Indonesia, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari perilaku manusia baik yang dapat dilihat secara langsung ataupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Psikologi sendiri berasal dari kata bahasa Yunani yaitu psikologi yang merupakan gabungan psyche yang artinya adalah sebuah jiwa dan logos yang artinya adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang jiwa, baik gejalanya, proses terjadinya, maupun latar belakang kejadian tersebut. Dalam artian, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas secara dalam tentang kejiwaan manusia. Karena dengan kejiwaan yang sehat dan baik, dia dapat menjalani kehidupan yang baik pula, entah itu hubungan antar manusia ataupun dengan Tuhannya. Dalam psikologi sendiri tentu memiliki landasan dan teori yang tertuju pada satu mazhab atau satu arahan atau satu sumber yang memang dipercayai dan benar. Dan dalam hal ini mazhab psikologi itu terdiri atas 3 berdasarkan jenis psikologi kontemporer. Psikologi kontemporer apa sih? Psikologi kontemporer itu berada di masa-masa awal yang menjadi dasar dari ilmu psikologi yang berkembang sekarang ini. Setelah era Wundt, psikologi kontemporer terpecah menjadi 3 mazhab yang tadi sudah saya analisa, mazhab behavioristik dan mazhab humanistik. Hal ini kita ambil dari pembahasan buku Yuliani yang terbit pada tahun 2019. Nah, apa sih mazhab psikoanalisa? Dari katanya ada psiko dan analisa. Mungkin menganalisa tentang kejiwaan, jadi mari kita bahas. Mazhab psikoanalisa yaitu mazhab yang menekankan analisa terhadap struktur kejiwaan manusia yang relatif stabil dan menetap. Artinya, mazhab ini menegaskan bahwa kejiwaan manusia itu kondisinya stabil dan menetap, tidak berubah dan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain termasuk lingkungan. Aliran ini dipelopori oleh Sigmund Freud pada tahun 1856 sampai 1939. Itu masa kehidupan beliau, yang kemudian disempurnakan oleh Carl Gustav Jung dan Erik H. Erikson. Yang kedua, mazhab behavioristik. Behavioristik adalah aliran psikologi yang menekankan teorinya pada perubahan tingkah laku manusia. Aliran ini dipelopori oleh John Miller dan tentunya B.F. Skinner sebagai salah satu tokoh behavioristik yang terkenal di beberapa mata kuliah atau di beberapa mata ilmu pengetahuan seperti ilmu pendidikan itu behavioristik ada juga, landasan pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian ada Neil E. Miller sebagai salah satu pelopor dari mazhab ini. Mazhab behavioristik menolak bahwa struktur kejiwaan manusia relatif stabil dan menetap. Mereka berkeyakinan bahwa tingkah laku individu mudah berubah yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Nah, ternyata mazhab ini bertolak belakang dengan mazhab psikoanalisa yang sebelumnya sudah dibahas. Mazhab behavioristik menekankan bahwa kejiwaan manusia, kondisi jiwa manusia itu tidak stabil dan tidak menetap. Artinya dia selalu berdinamika yang dipengaruhi oleh lingkungannya. Jika lingkungannya sedang kurang baik, maka jiwanya pun akan terbawa kurang baik. Entah marah, gelisah, gamang, dan perasaan-perasaan lain sebagainya.
Jika dia melihat suatu adegan yang membuat hatinya tergugah, bahagia, dan lain sebagainya, maka dia akan mengikuti perasaan-perasaan tersebut. Mudah dipengaruhi oleh aura-aura atau rasa-rasa dari luar, dan itu mempengaruhi dirinya. Nah, mazhab yang ketiga yaitu humanistik. Kalau dilihat dari namanya, human, artinya manusia. Berarti mazhab ini benar-benar memperdalam mengenai kemanusiaan. Mazhab humanistik itu adalah aliran psikologi yang menekankan pahamnya pada kekuatan dan keistimewaan manusia. Benar kan? Nah, menurut aliran ini, manusia lahir dengan citra dan atribut yang baik dan dipersiapkan untuk berbuat baik pula. Di antara citra baik tersebut adalah sifat-sifat dan kemampuan khusus manusia seperti berpikir, berimajinasi, bertanggung jawab, berestetika, beretika, dan sebagainya. Mungkin di sini ada dua kata yang menjadi harus saya jelaskan. Berestetika artinya dia dapat mengolah suatu keindahan. Hidup itu indah, cuma memang tidak mudah. Tapi sebagai manusia kita harus mampu melihat segala suatu hal dari yang positifnya, membuat hal-hal yang terlihat kurang baik menjadi baik. Karena apa? Hidup hanya sekali. Hidup harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian beretika, dia mampu tahu dia harus seperti apa bersikap pada kondisi seperti ini. Dia harus berucap seperti apa pada orang yang seperti ini. Karena ucap, pikir, dan langkah kita itu akan berpengaruh entah pada diri kita dan pada orang lain. Kemudian, orientasi aliran ini lebih menekankan pada pola-pola kemanusiaan sehingga ia lebih dikenal sebagai aliran yang berpaham humanisme. Nah, meskipun psikologi dari tadi kita bahas tokoh-tokohnya itu banyak orang dari Yunani, orang-orang dari luar gitu. Nah, agama kita, agama Islam, telah mempelajari dan memang memiliki dasar mengenai psikologi ini sendiri, psikologi Islam. Islam itu agama yang indah, agama yang damai, agama yang nyaman, dan hal tersebut memang hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk menjalani kehidupannya. Banyak manusia, bahkan mungkin semua manusia, menginginkan kehidupannya yang bahagia, sejahtera, jauh dari huru hara. Meskipun ada beberapa manusia yang malah menjadi penyebab kekacauan tersebut terjadi gitu. Nah, Mujib dan Muzakir pada tahun 2002 yang kita analisis lagi dari salah satu artikel yang terbit pada tahun 2019 ditulis oleh seorang peneliti bernama Yuliani, menggambarkan pandangan Islam tentang fitrah dan citra manusia sebagai berikut. Manusia dilahirkan dengan citra yang baik. Ini tegak lurus dengan salah satu ayat Al-Quran, yaitu surah At-Tin ayat 4, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, Allah telah menciptakan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya, entah fisik maupun psikisnya, entah jiwa ataupun ruhaninya, sudah diciptakan sebaik-baiknya, lebih baik, sangat sempurna dibandingkan dengan makhluk Allah yang lainnya. Kemudian, seperti membawa potensi suci, berislam, bertauhid, dan ikhlas. Seperti kita ketahui, bayi sering dikenal sebagai makhluk yang suci, jauh dari dosa, masih belum tahu apa-apa. Sedangkan remaja yang sudah mulai akil balik, sudah dewasa, mulai berwarna, entah itu dosa pahala gitu. Nah, tapi kita sebagai manusia harus mengembalikan lagi diri kita ke fitrahnya kita. Diciptakannya kita untuk apa? Untuk beribadah, untuk melaksanakan kebaikan sebagai pemimpin di muka bumi ini gitu. Manusia juga memiliki dimensi ruhani. Dalam artian, diri kita ini tidak hanya terdiri atas jiwa, tidak hanya terdiri atas raga, tidak hanya terdiri atas jasad, namun juga terdiri atas ruhani. Dalam jika tubuh kita butuh asupan karbohidrat, protein, lemak, dan lain sebagainya, maka rohani kita butuh yang namanya zikir, Al-Quran, Al-Masurat, dan lain sebagainya yang memang memenuhi kebutuhan iman kita. Yang menguatkan rohani kita itu adalah iman, Islam, ihsan kita gitu. Nah, itu masuk ke dimensi rohani kita. Kemudian juga psikologi Islam membahas mengenai bahwa manusia memiliki fitrah nafsani atau psikofisik dalam psikologi Islam gitu. Artinya balik lagi ke pembahasan yang tadi bahwa psikologi Islam membahas bahwa manusia mau melangkah sejauh apapun, mau berbuat seperti apapun, dia harus kembali lagi ke fitrahnya. Sebagai apa? Sebagai manusia.
Kemudian ada pula konsep dan faktor-faktor yang memenuhi self identity atau identitas diri sendiri. Karena sebagai manusia yang berdinamika seperti tadi mazhab behavioristik, bahwa jiwa kita itu tidak stagnan namun juga berdinamika, bergerak terus, mudah dipengaruhi gitu. Tergantung dari iman kita sekuat apa untuk menolak dan menerima, menyaring hal-hal yang baik dan memisahkan, menerima hal-hal yang baik dan memisahkan hal-hal yang buruk. Gitu. Nah, di sini manusia selalu dipahami terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani dan ruhani. Keberadaan keduanya sama-sama penting dan menentukan. Manusia tanpa jasmani tidak akan kelihatan dan tidak akan disebut manusia. Demikian pula sebaliknya, tanpa ruhani manusia juga tidak akan sempurna atau bahkan tidak akan hidup. Jadi ruhani dan jasmani ini seperti dua mata logam, saling melengkapi, memiliki pengaruh yang sangat besar satu dan lainnya. Jika kita tidak memiliki, ini yang namanya jasad, tubuh kita yang terlihat ini, muka, wajah, badan, kaki, tangan, itu yang namanya jasad. Raga, karena dengan adanya jasad dan raga ini, kita dapat terlihat, oh ini Farah, oh ini Zaki, oh ini Muslika, gitu. Sedangkan kalau yang namanya ruh itu cenderung tidak terlihat kecuali dengan orang-orang yang memang memiliki keistimewaan bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Nah, jika jasad dan raga ini tidak memiliki ruh, maka tidak akan mampu bergerak. Ketika kita tidur, ruh kita pergi, tidak ada di tubuh kita. Ketika kita meninggal, kan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya ruh kita sudah diambil sama Allah. Kita udah nggak hidup lagi gitu. Nah, unsur yang menjadi kekuatan pada diri manusia berada di dalam hatinya, yaitu ruh atau dalam bahasa sehari-hari disebutnya aku. Berkaitan dengan masalah pembahasan sebelumnya, bahwa kita memiliki dimensi ruhani, maka dalam hal ini, karena ruh itu adalah hati, karena ruh itu adalah aku, maka ruh dan hati ini harus dijaga. Dijaga oleh apa? Dijaga oleh kebiasaan-kebiasaan yang baik. Membaca Al-Quran, berzikir pagi dan petang, melakukan kebaikan. Dengan hal itu, ruh kita akan tetap hidup, damai, nyaman, dan hubungan kita antara manusia dengan Allah pun terjaga dengan baik. Dan dengan kita mengenal Allah, kita akan mengenal diri kita sendiri. Kita tidak akan bingung kita diciptakan untuk apa, kenapa kita menerima cobaan ini, kenapa kita harus bersedih, dan kita nggak harus bingung siapa kita. Biasanya remaja beranjak dewasa umur 20-25-an seperti itu cenderung mulai sekarang itu lagi ramai isu kena mental. Jadi jika kita ingin tahu diri kita seperti apa, jika kita ingin tahu tujuan penciptaan kita ke bumi itu untuk apa, maka yang harus kita dekati itu adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendekati kitab suci kita, Al-Quran, mendekati agama kita, Islam. Maka dengan seperti itu, kita bisa tahu nih jati diri kita. Karena sejatinya, Islam adalah agama yang sempurna kan? Kita sepakat dengan hal itu. Nah, kita sudah mempunyai Tuhan, kitab, Rasul yang sangat sempurna, maka jadikanlah hal tersebut menjadi suri tauladan kita untuk menjalani kehidupan. Nah, yang disebut sebagai ruh atau aku ini, dimaksud ketika masih berada di dalam tubuh manusia, maka yang bersangkutan akan hidup. Ruh itulah yang sebenarnya menjadi kekuatan penggerak terhadap semua potensi dan anggota tubuh manusia. Maka manusia tidak bisa dikatakan manusia yang hidup jika dia tidak memiliki ruh. Ruh tidak bisa dikatakan sebagai suatu hal yang hidup jika dia tidak memiliki jasad. Karena jasad tanpa ruh dia tidak bisa bergerak, dan ruh tanpa jasad dia tidak memiliki tempat untuk dia menggerakkan sesuatu. Untuk selanjutnya materi akan disampaikan oleh kawan saya kepada Farah Salsabila Nuranti, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada menurut Erikson 1989, yaitu selain dipengaruhi oleh perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, dan moral yang pesat, self-identity juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain yaitu ada faktor perkembangan para remaja, pengaruh keluarga, dan pengaruh individuasi dan
sadness. Yang pertama itu ada perkembangan para remaja. Menurut Erikson, proses self-identity sudah berlangsung sejak anak mengembangkan kebutuhan akan rasa percaya, otonomi diri, rasa mampu berinisiatif, dan rasa mampu menghasilkan sesuatu. Lalu ada pengaruh keluarga. Keluarga yang mempunyai pola asuh yang berbeda akan mempengaruhi proses pembentukan self-identity remaja secara berbeda pula. Contohnya yaitu jika keluarga yang menerapkan pola asuhnya otoriter, yaitu di mana orang tua mengontrol setiap perilaku anaknya tanpa memberikan mereka kesempatan untuk mengekspresikan opini dan perasaannya, akan mengembangkan identitas diri yang mengarah pada bentuk foreclosure. Sebaliknya, jika orang tua yang permisif hanya menyediakan sedikit pengarahan kepada anaknya, yaitu akan mengembangkan si self-identity yang mengarah pada bentuk diffuse. Nah, yang terakhir itu ada pengaruh individuasi, yaitu atmosfer hubungan keluarga akan membantu pembentukan self-identity remaja dengan cara merangsang individualitas dan keterkaitan satu sama lain. Selanjutnya itu diri manusia itu memiliki 3, yaitu yang pertama ada ruh, yang kedua jiwa, dan yang ketiga jasad atau tubuh. Nah, di dalam diri manusia ini terdapat kemampuan untuk membedakan dan memikir. Yang kedua unsur-unsur kemarahan, agresif, kesombongan, keserakahan, dan kekuasaan. Lalu yang ketiga itu ada unsur-unsur syahwat seperti nafsu makan dan kelezatan indrawi lainnya. Lalu ada jenis jiwa. Jenis jiwa itu ada 4, yaitu jiwa mutmainah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Fajr ayat 27. Yang kedua jiwa zakiyah yang terdapat dalam Surah Al-Kahfi ayat 74. Yang ketiga ada jiwa lawamayah yang terdapat dalam Quran Surah Al-Qiyamah ayat 2. Lalu yang terakhir jiwa amarah yang terdapat dalam Quran Surah Yusuf ayat 53. Next. Selanjutnya itu ada aktualisasi psikologi Islam dalam pendidikan Islam. Manusia merupakan makhluk pilihan Allah yang mengembangkan tugas ganda, yaitu sebagai khalifah Allah dan Abdullah atau abdi Allah. Untuk mengaktualisasikan kedua tugas tersebut, manusia dibekali dengan sejumlah potensi di dalam dirinya. Menurut Hasan Langgulungan mengatakan bahwa potensi-potensi tersebut berupa ruh, nafsu, akal, kolbu, dan fitrah. Selanjutnya, potensi dasar tersebut berupa jasmani, rohani, dan fitrah. Namun ada juga yang menyebutnya dengan jismiyah, nafsiyah, dan ruhaniyah. Yang pertama itu ada aspek jismiyah. Aspek jismiyah adalah keseluruhan organ fisik biologi, serta sistem sel, syaraf, dan kelenjar diri manusia. Organ fisik manusia adalah organ yang paling sempurna di antara semua makhluk. Alam fisik material manusia tersusun dari unsur tanah, air, api, dan udara. Jadi, aspek jismiyah itu memiliki 2 sifat dasar. Yang pertama itu yaitu berupa bentuk konkret, berupa tubuh kasar yang tampak, dan kedua bentuk abstrak berupa nyawa halus yang menjadi sarana kehidupan tubuh. Nah, aspek abstrak jismiyah ini yang akan mampu berinteraksi dengan aspek nafsiyah dan ruhaniyah manusia. Lalu yang kedua ada aspek nafsiyah. Aspek nafsiyah adalah keseluruhan kualitas inisiah yang khas dimiliki dari manusia berupa pikiran, perasaan, dan kemauan serta kebebasan. Dalam aspek nafsiyah ini terdapat 3 dimensi psikis, yaitu dimensi nafsu, dimensi akal, dan dimensi kolbu. Yang pertama itu dimensi nafsu. Dimensi
Nafsu itu merupakan dimensi yang memiliki sifat kebinatangan dalam sistem psikis manusia, namun dapat diarahkan kepada kemanusiaan setelah mendapatkan pengaruh dari dimensi lainnya seperti akal dan kolbu. Lalu itu dimensi akal. Dimensi akal itu adalah dimensi psikis manusia yang berada di antara dua dimensi lainnya yang saling berbeda dan berlawanan, yaitu dimensi nafsu dan kolbu. Lalu itu yang terakhir dimensi kolbu. Dimensi kolbu sendiri memiliki fungsi kognisi yang menimbulkan daya cipta seperti berpikir, memahami, mengetahui, memperhatikan, mengingat, dan melupakan. Yang terakhir, yang ketiga, ada aspek ruhaniyah. Aspek ruhaniyah adalah keseluruhan potensi luhur diri manusia. Potensi itu memancar dari dimensi ruh dan fitrah. Kedua dimensi ini merupakan potensi diri manusia yang bersumber dari Allah. Aspek ruhaniyah ini bersifat spiritual dan transendental. Selanjutnya. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Ya, selanjutnya itu perspektif Islam mengenai identitas diri gitu. Di dalam Al-Qur'an itu terdapat banyak ayat yang mengajarkan tentang mengenai identitas diri. Yang pertama itu ada Quran surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi Allahul lazi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'faw wa syaibah yahuluku man yasha wa huwal alimul qadir, yang artinya Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan berubah. Yang kedua ada Quran surat Al-An'am ayat 162 sampai 163 yang berbunyi Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin, yang artinya katakanlah Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Selanjutnya ada Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi wa iz qala rabbuka lil malaikati inni jamilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kesimpulan, identitas merupakan suatu persatuan yang terbentuk dari asas-asas cara hidup dan pandangan-pandangan yang menentukan cara hidup selanjutnya. Manusia merupakan makhluk pilihan Allah yang mengembankan tugas ganda, yaitu sebagai khalifah Allah dan
Abdullah atau Abdi Allah. Organ fisik manusia adalah organ yang paling sempurna di antara semua makhluk. Kedudukannya sebagai makhluk paling sempurna dan tugasnya sebagai pemimpin di alam raya ini menuntut manusia untuk mengetahui jati diri dan memiliki kepribadian yang kuat untuk memimpin dan mengerahkan potensi dalam diri sehingga bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Dengan akal dan hawa nafsu dalam dirinya membuat manusia perlu untuk berpegang teguh pada syariat agama. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembahasan mengenai materi Islam dan identitas diri telah selesai kami sampaikan. Mungkin saudara-saudara semua, teman-teman semua, jika ada pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaan di kolom komentar YouTube salah satu anggota kami. Dipersilakan, akan kami jawab juga jika memang ada pertanyaan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, mohon dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan juga. Terima kasih atas pemakluman dan pengertiannya. Saya sebagai moderator, Farah dan Zaki sebagai anggota tim 7, kelompok 7, dengan ini undur diri. Nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.